Kita ketika sedang berada di alam medsos itu, kita keluar dari alam nyata. Bapak Ibu mau tak mau, suka tak suka, coba rasakan dengan perasaan ketika masuk ke dalam alam Instagram, komen di YouTube, di Facebook, itu seolah-olah kita sedang berada di dalam alam yang tersendiri. Tapi ketika handphone kita matikan, kita kembali ke alam sadar kita. Jadi banyak kita yang terpicu, terpukau, tersihir dengan medsos, lalu kemudian keluarlah sumpah serapah antah berantahnya, dan jejak digital amat sangat kejam. Memang saya selamat itu karena pertolongan Allah, karena doa-doa orang-orang soleh, doa-doa termasuk Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi juga tidak terlepas dari ikhtiar kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya saya tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut partai. Hanya menyebut sifat, hanya menyebut tabiat. Itu maka sulit orang untuk, tapi saya tak mau takbur. Bisa jadi nanti keceplosan terlepas pula kan. Tapi salah satu usaha. Jadi insya Allah da'i-da'i muda kita ada di IKMI itu Pak. IKMI Pekanbaru 600 ustadznya. MDI 1000. Jadi MDI dan IKMI saya sudah 1600. Belum lagi IKADI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, belum lagi ustadz yang tidak terikat dengan organisasi. Maka bisa jadi ustadz di Pekanbaru 3000 ustadz. Dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru 1.200.000. Jadi perlu memang pelatihan-pelatihan supaya selamat dari jeratan hukum, selamat dari UU ITE, selamat dari macam-macam. Tapi yang paling jelas kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika tahun ke-6 Hijrah Nabi pergi dari kota Madinah menuju Makkah. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab masih berkuasa, Abu Sufyan. Lalu kemudian ketika Nabi akan masuk, mereka tidak kasih masuk. Berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, 22 km dari pusat kota Makkah. Dibuatlah sebuah perjanjian tahun ke-6 yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian di situ ada tanda tangan Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrik? Kalau engkau Rasulullah, tak mungkin kami melawan engkau. Lalu kata Nabi kepada Ali, hai Ali, buang Rasulullah itu, ganti dengan Abdullah. Muhammad anak Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah. Artinya apa? Ada strategi yang dijalankan oleh Nabi SAW. Tidak hantam kromo, bantai saja. Apa kata pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Sekarang banyak pejuang-pejuang matanya rabun. Kalau engkau melihat singa menampakkan giginya, jangan kau sangka dia sedang tersenyum. Itu bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi memang mesti berhati-hati, antisipasi, mesti ada mengingat nasihat orang. Dan saya kalau ketemu dengan ulama, dengan kiai, dengan tuan guru, apa masukan-masukan untuk saya. Ada kawan-kawan ceramah di advokat, pengacara, apa ya, mereka sampaikan semua. Tapi balik lagi kepada kalau kita sudah berusaha optimal, terjadi juga qadar Allah. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka sesungguhnya itu adalah hukum sebab dan akibat. Jadi pertanyaan Bapak sekaligus juga sebagai pengingat-pengingat untuk saya, supaya kita menjalani ini. Intinya hidup ini tidak pernah ada selesai as-sira' bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Itu sudah sunnatullah. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bapak Ibu, kalau kebetulan ada teman yang kira-kira selalu mengganggu, katakan begitu. Aku sabar menghadapi engkau, karena memang sudah begitu dari dulu. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Nabi, ada Abu Lahab, ada aku, dan ada kau. Terima kasih, jazakumullah khairan.